البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, mengenai permasalahan yang ketiga daripada permasalahan jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Penduduk jahiliyah atau orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah anggapan jelek mereka. Nah, barakallahu fikum. Cetakan yang kami baca ini ada semacam babnya. Disebutkan sini, i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahanah. Perhatikan ini. Anggapan mereka orang-orang jahiliyah bahwasannya menyelisihi para pemimpin atau para pemerintah, menyelisihi pemerintah, nah itu merupakan keutamaan, dan mentaatinya adalah merupakan atau dan mentaatinya serta tunduk patuh kepadanya merupakan kerendahan dan kehinaan. Itu anggapan mereka ya. Jadi mereka menganggap kalau seandainya kita taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin kita, barakallahu fikum, itu menurut mereka adalah apa? Adalah bentuk kehinaan dan kerendahan. Namun kalau kita menyelisih, memberontak, misalkan kudeta, revolusi dan semisalnya, memberontak kepada pemerintah yang sah, nah dari kalangan kaum muslimin misalkan, barakallahu fikum, itu menurut mereka orang-orang jahiliyah adalah keutamaan. Nah, mirip sekali dengan apa? Pemikiran Khawarij, na'udzubillah ya. Pemikiran Khawarij yang berusaha mengkafirkan hukamul muslimin, mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin, barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga berusaha mengkafirkan dan juga berusaha menggulingkan kekuasaan, berusaha untuk melakukan kudeta, revolusi dan semisalnya, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, nanti jadi intinya barakallahu fikum, permasalahan yang ketiga ini penyebutan tentang anggapan orang-orang jahiliyah mengenai bahwasannya barang siapa yang mentaati walil amr, mentaati pemimpin atau pemerintah yang sah, barakallahu fikum, itu merupakan apa? Merupakan kehinaan dan juga kerendahan. Namun barang siapa yang menyelisihi waliul amr, yang menyelisihi pemimpin atau pemerintah, barakallahu fikum, itu merupakan keutamaan. Kita baca, qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu tsalisatu, permasalahan yang ketiga, i'tibaruhum, anggapan mereka, itu orang-orang jahiliyah, anna mukhalafata walil amri, bahwasannya menyelisih pemimpin atau pemerintah, wa adamal inqiyadi lahu, dan tidak adanya rasa patuh, rasa taat kepadanya, fadilatun, itu merupakan keutamaan. Bayangkan itu. Was-sam'a wa ta'ata, dan mendengar serta taat kepada pemerintah, dullun atau namdullun wa mahanah, atau namdillun wa mahanah. Nah, barakallahu fikum, yaitu kerendahan dan juga kehinaan. Kata mereka ini ya, barakallahu fikum, nam. Ya, merupakan apa? Kerendahan dan kehinaan. Wa mukhalafahum wa fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelisih mereka, barakallahu fikum, wa amara bis-sam'i wa ta'ah lah, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar senantiasa mendengar dan taat lahu kepada pemimpin atau pemerintah tersebut, wan nasihah, dan juga hendaknya menasihati para pemerintah atau pemimpin tersebut. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganggap perkara ini apa, dalam artian memberikan bimbingan, atau juga ghalladha fi dzalik, benar-benar menekankan dalam masalah ini agar kita senantiasa taat dan juga mendengar, dan juga senantiasa menasihati walatul umur. Nah, menasihati para pemimpin atau para pemerintah. Wa abda, dan juga Rasulullah menampakkan wa aada, dan bahkan Rasulullah juga mengulang-ulang, dalam artian apa, karena ini perkara yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah barakallahu fikum, mengenai apa? Mengenai agar kita senantiasa taat kepada
pemimpin atau pemerintah kita barakallahu fikum selama dalam perkara itu merupakan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadisnya sering kita dengar. Nah, agar kita senantiasa mentaati barakallahu fikum dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. 6. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis-sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajid. Itu di antara sambungan hadis yang sering kita dengar bahwasannya sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka nasihat Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Barakallahu fikum, metode, cara, prinsip mereka dalam menjalankan, dalam memahami as-sunnah, di dalam mengamalkan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Barakallahu fikum, dengan gigi geraham kalian, menunjukkan bahwasanya agar senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Barakallahu fikum, itu termasuk dalil, bukti yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita taat kepada pemimpin kita dalam perkara yang itu merupakan perkara yang ma'ruf, perkara ketaatan, sebagaimana nanti kita akan lewati hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda, isma'u wa ati'u. Nah, dengarkanlah dan taatilah mereka. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan, na'am barakallahu fikum, isma' wa ati', dengarkanlah dan taatilah. Naam, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun diambil hartamu dan dipukul punggungmu, dalam artian walaupun berbuat kezaliman, namun ketika pemerintah tersebut menyarankan atau pemimpin menganjurkan perkara yang ma'ruf, perkara yang ada di dalamnya ada maslahah kepentingan misalkan, maka taatilah. Seperti misalkan kita dianjurkan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas misalkan. Ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau jalan, ketika lampu kuning berhati-hati. Itu semuanya ada masalah kepentingan umat semuanya, barakallahu fikum, agar tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kecelakaan. Itu kita wajib taat karena perkara yang ma'ruf seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian juga ketika berjalan, barakallahu fikum, barakallahu fikum, itu juga dengan dengan aturan-aturan yang mereka tetapkan. Misalkan nanti ada barakallahu fikum, mungkin barakallahu fikum, jalan raya digunakan untuk khusus untuk kendaraan roda 4 misalkan, yang ini khusus kendaraan roda 2 misalkan. Itu semuanya kita taati karena perkara yang ma'ruf demi kepentingan dan juga maslahat kita semuanya, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Adapun perkara-perkara maksiat seperti harus minjam uang di bank misalkan, perkara ribawiyah, perkara penipuan misalkan, perkara mungkin bayar pajak dan semisalnya. Nah, kalau seandainya mereka tidak ada paksaan dalam artian mereka anjuran-anjuran atau perintah mereka, himbauan-himbauan mereka, kita tidak wajib taat, barakallahu fikum. Kita milih perkara yang lebih selamat dan lebih benar. Nah, bukan kita katakan darurat bukan. Lihat dulu, kalau kita dipaksa, tapi kalau tidak ada paksaan dalam artian hak asasi manusia, kita kembali kepada pilihan masing-masing agar senantiasa memilih jalan yang benar, memilih jalan yang selamat. Berikutnya kata beliau, wa hadhil masailu as-salasu, dan inilah 3 permasalahan, hiya allati jama'a bainaha wa fiha. 3 permasalahan inilah yang terkumpul bainaha, antaranya fi ma sahha anhu fi sahih, annahu qala, yang terkumpul di antaranya sebagaimana dalam sahih, barakallahu fikum, sahih Bukhari, sahih Muslim ya, dalam sahih Muslim, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarda lakum salasan, Allah taala ridha terhadap kalian 3 perkara, meridhai 3 perkara untuk kalian. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Pertama, permasalahan yang pertama, barakallahu fikum,
adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekali-kali mensekutukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, itu. Yang pertama adalah apa? Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana penjelasannya sudah kita lewati berkali-kali. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitab apa? Ketika beliau mensyarah kitab Al-Ha'iyah, na'am barakallahu fikum Al-Mandhumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu taala. Na'am. Hablullah ai Al-Qur'an was Sunnah. Nah, tali Allah yang diinginkan di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kunci. Nah, pedoman yang tidak ada salahnya, dua-duanya maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, jadi permasalahan kedua apa? Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an dan Sunnah. Naam, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Yang ketiga, wa antanasahu, dan hendaknya kalian saling nasihat menasihati orang yang wallahu amrakum, orang yang memegang urusan kalian. Dalam artian apa? Pemerintah atau pemimpin kalian. Nah, saling menasihati kalau kita melihat pemimpin kita melakukan kemungkaran, melakukan ketidakadilan, misalkan kita berani dan kita juga memiliki jalur bisa sampai langsung kepada pemimpin kita, maka itu yang terbaik empat mata barakallahu fikum. Jangan dibeberkan, jangan disebar-sebarkan di halayak ramai barakallahu fikum dengan demonstrasi dan semisalnya. Itu bukan syariat Islam. Bukan syariat Islam. Kalau seandainya kaum muslimin barakallahu fikum yang mereka melakukan demonstrasi, demo sana, demo sini, barakallahu fikum, yang mereka sudah berpemikiran ingin melakukan kudeta, revolusi dan semisalnya, kalau seandainya mereka semuanya menyadari bahwasannya mereka itu juga kurang, barakallahu fikum, niscaya mereka akan kembali kepada diri masing-masing. Buktinya apa? Buktinya mereka menuntut pemerintah agar adil, mereka sendiri tidak berbuat adil. Buktinya mereka menuntut pemerintah agar barakallahu fikum berbuat kebaikan kepada manusia. Mereka sendiri juga tidak berbuat baik. Ada di antara mereka yang berjudi, berzina, minum minuman keras dan semisalnya barakallahu fikum, hati-hati. Jangan tertipu dengan gerakan-gerakan yang berbau apa? Yang berbau anarkis, baik itu demonstrasi maupun itu revolusi, kudeta dan semisalnya. Ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada senantiasa tenang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tenang dengan ilmu syar'i barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, jadi 3 perkara yang harus apa? 3 perkara yang Allah Ta'ala meridhoinya, ini harus kita miliki. Pertama, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita tidak bercerai-berai. Yang ketiga, kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk saling nasihat-menasihati kepada orang yang memang memegang urusan kita, itu pemimpin kita atau pemerintah kita. Yang terbaik adalah 4 mata kalau bisa. Kalau tidak bisa mungkin melalui wakil-wakilnya barakallahu fikum. Jangan dibeberkan di halayak ramai dengan demonstrasi dan semisalnya barakallahu fikum. Seperti itu. Itu bukan cara yang syar'i. Walam yaqa, kata beliau, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi salasi wa au ba'daha. Dan tidak akan terjadi kerenggangan di dalam agama manusia ini dan dunia atau urusan dunia mereka, melainkan dengan sebab melainkan disebabkan al-ikhlal, kerenggangan pada salah satu atau kerenggangan pada 3 permasalahan ini atau sebagiannya. Barakallahu fikum. Karena kerenggangan pada 3 permasalahan ini atau sebagiannya, akhirnya juga renggang pula dalam agamanya. Betapa banyak orang-orang yang mereka mengaku ahlus sunnah, bayangkan ahlus sunnah. Tapi cuma pengakuan saja. Masih aja yang namanya demonstrasi dilakukan, pemilu juga ikut-ikutan, demokrasi apalagi, kemudian kudeta, revolusi senang sekali. Hati-hati seperti itu barakallahu fikum. Itu bukan syariat Islam, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran-ajaran yang berbau anarkis, itu bukan ajaran Islam barakallahu fikum. Hati-hati.
Ahlussunnah wal Jamaah berusaha semaksimal mungkin barakallahu fikum menerapkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Ummi Abdullah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u fi syai'in wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Nah, barakallahu fikum. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperhiasi atau akan memperindah sesuatu tersebut. Jadi dalam keadaan kita menasihati pemerintah kita menasihati dengan cara yang lemah lembut sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara bom bunuh diri, bukan dengan cara kudeta, bukan dengan cara revolusi, bukan dengan cara demonstrasi. Nah, itulah yang namanya rifq, kelemah lembutan. Nah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Innallaha barakallahu fikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, jadi hati-hati dalam masalah seperti ini, jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda tadi dalam hadis yang sahih tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, hadisnya Aisyah, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Dan tidak pula kelemah lembutan itu dihilangkan dari sesuatu melainkan akan memperburuk keadaannya. Nah, sahih sebagaimana yang Rasulullah katakan. Nah, kalau kita perhatikan ya, banyaknya cara-cara anarkis, cara-cara yang berbau brutal dan semisalnya, semua dihancurkan, dibakar dan misalnya demonstrasi sana kemari, kemudian merusak sarana-sarana umum misalkan barakallahu fikum, akan apa? Akan rusak, akan timbul apa? Kekacauan nanti. Nah, mulai memancing kemarahan aparat-aparat, atau tentara-tentara atau polisi-polisi sehingga mereka berusaha mengadu domba. Nah, barakallahu fikum, sehingga muncullah keributan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi usahakan semuanya kembali kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. 3 perkara yang Rasul sabdakan dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini, barakallahu fikum, harus kita usahakan semaksimal mungkin. Pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga adalah saling menasihati barakallahu fikum terhadap para pemimpin kita atau para pemerintah kita barakallahu fikum dengan cara lemah lembut. Usahakan semaksimal mungkin kalau bisa 4 mata, kalaupun tidak bisa melalui wakil-wakilnya, tidak perlu dengan cara kekerasan atau anarkis, baik itu kudeta, revolusi, berusaha untuk kudeta, menggulingkan kekuasaan, revolusi, memberontak, menjajah dan semisalnya, atau dengan demonstrasi. Hati-hati barakallahu fikum. Ada syarahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga barakallahu fikum muqaddimah atau pembahasan ya permasalahan ketiga ini nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang selanjutnya, semoga berfaedah dan juga bermanfaat bagi kita semuanya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.